Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Harapan saya, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam segala aktivitas kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah Immanuel yang akan menyertai kami, menjagai kami, dan memberkati kami sepanjang hari ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-10, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat pagi hari ini saya akan memberikan judul, yaitu Rahasia Bahagia dan Diberkati Tuhan. Rahasia bahagia dan diberkati Tuhan tentu menjadi satu kerinduan bagi kita semua. Tidak ada seorang pun yang ada di bawah kolong langit ini yang mau hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan hidup. Semuanya pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Nah, dari kisah ini mengingatkan kita dan kita mau belajar bersama-sama kisah hidup yang sangat pahit yang dialami oleh Ayub dalam hidupnya. Dikatakan pada masa itu Ayub adalah orang yang sangat luar biasa diberkati Tuhan. Tetapi ketika iblis menghadap Allah dalam pasal-pasal yang sebelumnya, Tuhan bertanya kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Dia adalah seorang yang saleh, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan." Dan iblis mengakui akan apa yang dikatakan oleh Allah tentang Ayub. Tapi iblis berkata kepada Ayub, "Lepaskan pagar yang memagari dia, lepaskan perlindunganmu, lepaskan berkat-berkat yang sudah engkau berikan kepada Ayub. Apakah dia masih akan beribadah kepadamu?" Kemudian Tuhan memberikan izin kepada Ayub untuk melakukan apa yang dia inginkan kepada Ayub. Dalam kisah ini dikatakan bahwa dari pasal 1 sampai pasal 42 ini, Ayub kehilangan semua apa yang dia miliki. Ternaknya, harta bendanya, materinya, bahkan dia harus kehilangan anak-anak yang ia kasihi. Dia harus kehilangan para sahabat-sahabatnya, orang-orang di sekitar dia ketika dia jatuh dalam sebuah penderitaan yang begitu luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa istrinya pun menghujat dia ketika dia terkena penyakit borok, dan istrinya berkata, "Hujat saja Tuhan Allahmu, kemudian matilah engkau." Tetapi apa yang kita lihat dikatakan dalam renungan kita pada saat pagi hari ini dalam pasal-pasal yang sebelumnya, Ayub tetap beribadah kepada Allah. Ayub tetap merendahkan diri di hadapan Allah
dan Ayub tidak digoyahkan dengan apa yang dia miliki dan dia kehilangan pada saat itu juga. Dan ini yang mengingatkan bagi saya dan saudara bahwa ketika kita bertahan dalam iman, dalam pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan, maka apa yang dialami oleh Ayub ini yaitu satu pemulihan yang luar biasa, di mana dikatakan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberikan kepada Ayub dalam tahun-tahun selanjutnya dalam hidupnya, ia mendapatkan berkat-berkat yang begitu luar biasa dari yang sebelumnya dia dapatkan. Anak-anak yang begitu luar biasa, bahkan dikatakan bahwa sampai pada masa tua daripada hidup Ayub ini, dia boleh menikmati masa tuanya, dia boleh melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya, bahkan sampai kepada keturunan yang keempat. Ayub diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, dan dia mati di dalam umur yang sudah sangat lanjut. Ini yang tentunya menjadi kerinduan bagi saya dan saudara. Di usia tua kita boleh menikmati usia tua kita bersama anak-anak, bersama cucu-cucu kita, dalam keberkatan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa apa sih rahasia untuk kita diberkati, untuk kita hidup bahagia di dalam Tuhan. Yang pertama, dari kisah ini kita mau belajar bersama-sama tentang kerendahan hati. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, tetaplah rendah hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendah hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah salah satu kunci untuk kita dapat bertahan dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup dalam kehidupan kita. Rendah hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah salah satu paket komplit iman kita yang akan membawa kehidupan kita di hari besok melihat setiap janji-janji Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rahasia untuk kita tetap hidup bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua yaitu kita harus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang terkadang kala menyakiti hati kita. Mereka yang terkadang kala menghakimi kehidupan kita. Mereka kadang kala membuat kehidupan kita seolah-olah kita berdosa di hadapan Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Ayub. Firman Tuhan berkata dalam bacaan kita saat pagi hari ini, ketika Tuhan memerintahkan kepada teman-teman Ayub ini untuk datang meminta maaf kepada Ayub dan mempersembahkan korban, dan ketika Ayub menerima korban mereka dan dipersembahkan kepada Allah dan berdoa bagi mereka, di sanalah Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi yang kedua di sini saya mau katakan bahwa jangan pernah kita menaruh dendam. Jangan pernah kita sakit hati kepada orang lain, sekalipun kita diperlakukan dengan tidak baik, sekalipun kita dihakimi, sekalipun kita diperkatakan seolah-olah bahwa kita berdosa di hadapan Tuhan. Saya mau katakan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita tergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, karena Tuhanlah penjamin seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan belajar mengampuni dan mengasihi orang lain, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena itulah hukum yang kedua yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan pada saat pagi hari ini. Kita berdoa agar setiap renungan firman Tuhan ini dapat terus memberkati dan menguatkan kita. Rahasia untuk kita tetap bahagia dan diberkati Tuhan, tetaplah merendah diri di hadapan Tuhan, tetaplah mengasihi dan mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi hari ini. Kami rindu di hari-hari terakhir hidup kami, bahkan sampai masa tua kami tetap ada dalam kebahagiaan yang daripada-Mu. Kami tetap diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu ajarlah kami merendahkan diri di hadapan-Mu, tetap mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dan kami mau belajar untuk mengampuni setiap orang-orang yang bersalah kepada kami.
Karena kami tahu ketika kami mengampuni, maka kami pun juga akan diampuni dan kami layak menerima setiap berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Berkatilah umat kepunyaan-Mu pada saat pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan jalan dalam setiap usaha pekerjaan, bahkan apapun yang dirindukan oleh umat kepunyaan-Mu. Kesana ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan perintahkan menjadi bagian milik kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.